Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Tomiri, host Info Petani Rokan Hilir di tempat studio yang sangat sederhana ini, di mana kali ini kita sengaja mengundang lagi ibu narasumber yang sangat luar biasa cantik ini di ruangan ini, yaitu Ibu Susila Sarjana Pertanian. Beliau adalah petugas pengamat organisme pengganggu tumbuhan di wilayah BPP Rimau Melintang, Kabupaten Rokan Hilir. Jadi, halo Bu Sila, apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat, Pak. baik, sehat ya. Jadi kali ini kita akan mengangkat sebuah tema tentunya sangat luar biasa, yaitu agen hayati untuk pertanian yang ramah lingkungan dan murah sekali. Ini yang perlu kita bahas nih, kita gali-gali informasinya sama Ibu narasumber, ya kan? Beliau adalah pakarnya ya. Jadi sedikit kita gali-gali informasi, bincang-bincang sangat luar biasa ini. Sebelum kita masuk ini, Bu Susila, kenalkan sedikit Bu tentang Ibu kepada pemirsa, sahabat-sahabat kita yang sangat luar biasa itu. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bertemu lagi dengan saya Susila sebagai petugas POPT di Kecamatan Rimau Melintang di studio Pak Tani Rokan Hilir. Studio Pak Tani Rokan Hilir. Oke Ibu, ini kan kita akan mengangkat sebuah tema agen hayati untuk pertanian yang ramah lingkungan dan murah sekali. Dan ini tentunya sangat bisa dilakukan oleh petani atau pelaku utama untuk usaha taninya. Ini umum aja lah kita kan, nggak usah istilahnya khusus spesifik tanaman padi, tanaman cabai, nggak, kita spesifik apa aja, secara umum aja penggunaan agen hayati di bidang pertanian yang ramah lingkungan nih Bu. Tentunya pengendalian OPT dan pupuk hayati ya, yang sangat membantu dalam memperbaiki agrobiotik pada usaha atau lahan pertanian. Oke Bu, sebelum dilanjutkan nih, kita sering dengar agen hayati nih. Agen hayati itu sendiri apa tuh? Baiklah. Jadi kita sekarang itu membahas mengenai agen hayati. Agen hayati itu kalau secara umum itu organisme. Dia berupa organisme, bisa seperti jamur, bakteri, virus, nematoda, kemudian serangga juga termasuk ke dalam agen hayati. Jadi di sini serangga-serangga ini dia dapat bermanfaat. Apa namanya nih, organisme ini dapat bermanfaat, kita rubah menjadi sebuah agen hayati yang bisa digunakan untuk mengendalikan organisme pengganggu tanaman atau tumbuhan. Oke. Berarti apa namanya, agen hayati adalah merupakan organisme yang digunakan ya kan, yang disengaja diformulasikan untuk mengendalikan OPT juga gitu. Berarti ini lebih bahasa kasarnya dia apa nih? Predator ya Bu ya? Bisa gitu ya? Atau bisa sebagai predator gitu ya? Bisa sebagai antagonis. Berarti misalnya cendawan bisa membuat cendawan pada hewan yang hidup misalnya kan, bisa mati gitu ya. Oke Bu ya, agen hayati seperti itu. Kemudian keutamaannya nih gimana nih? Jadi keutamaan agen hayati ini dia sangat banyak sekali. Yang pertama itu dia sebagai apa namanya itu, dekomposer. Jadi dekomposer itu maksudnya dia bisa kita gunakan sebagai perombak. Jadi misalnya kita membuat pupuk organik atau pupuk hayati tadi, itu bisa kita gunakan misalnya itu seperti trichoderma. Trichoderma itu bisa juga kita gunakan untuk sebagai pengganti M4. Dia bisa mempercepat penguraian di dalam kita pembuatan pupuk. Itu kalau trichoderma. Kemudian juga kita menggunakan agen hayati ini, dia kalau kita melakukan pengendalian ke OPT itu dia tidak membuat resisten terhadap pertumbuhan hama utama, tidak resisten. Jadi kita bisa menggunakannya berulang-ulang gitu. Kemudian itu juga sangat berpengaruh baik untuk lingkungan kita. Dia tidak menimbulkan dampak yang buruk untuk kita sendiri. Kemudian dia juga
tingkat keberhasilan kita untuk mengendalikan hama atau penyakit itu lebih tinggi. Lebih tinggi. Ya? Kalau untuk menggunakan agen hayati itu. Jadi selama ini kita sudah jor-joran kali ya menggunakan bahan kimia ini kan. Jadi sebenarnya menggunakan agen hayati itu juga tidak kalah manfaatnya ya dibanding yang bahan kimia gitu ya. Cuman perlu waktu lah paling sedikit. Iya, kita kalau menggunakan pestisida itu atau bahan kimia itu dia langsung nampak hasilnya. Kalau menggunakan agen hayati ini kita membutuhkan waktu. Iya. Sebenarnya cepat sih setelah kita serang gitu kan sebenarnya kan. Itu hamanya memang nggak langsung mati misalnya. Cuman dia kan melalui proses dulu, penyakit dulu kan. Apanya hama itu kena penyakit dulu, kena jamuran dulu misalnya kan, baru dia mati gitu kan. Berarti melalui agak lama sih memang. Cuman itulah tadi. Keutamaan agen hayati ini salah satunya tadi sebagai bahan pengurai katanya tadi ya, sebagai pembuatan pupuk organik. Ini pupuk organiknya kira-kira seperti apa? Padat apakah cair? Oh, kalau trichoderma ini bisa cair, bisa juga padat. Berarti multifungsi dong. Oke. Jadi penggunaan agen hayati ini sangat luar biasa. Kalau kita ingin mengdekomposer atau mengolah pupuk organik itu cukup dengan menambah trichoderma tadi. Trichoderma sebagai pengganti seperti M4 gitu, Pak. M4 itu ya. Oke. Jenis-jenis agen hayati ini seperti apa nih? Banyak nggak? Agen hayati lumayan banyak. Ya, ada seperti trichoderma, kemudian ada bakteri Corynebacterium, nah itu dari bakteri, kemudian ada bacillus, kemudian ada Beauveria, nah kalau Beauveria, kemudian ada PF, PF Pseudomonas fluorescens, dia agak susah-susah, gampang nih Pak bahasanya. Ya, yang jelasnya kita singkat PF lah ya. Nah, kemudian ada Metarhizium. Jadi kalau trichoderma ini dia berupa cendawan dia, Pak. Jamur ya. Jamur. Nah, bisa kita gunakan untuk pengendalian pada tanaman padi bisa, tanaman sayur-sayuran bisa. Kalau itu yang diserang apa itu? Kalau trichoderma ini dia biasanya menghambat sistemnya, menghambat pada perkembangan dari organisme pengganggu tanaman tadi. Jadi organisme tanaman itu tidak bisa berkembang seperti biasanya. Jadi ya sistemnya itu menghambat, menekan siklus kehidupan lah ya, supaya tidak meledak itu ya hamanya ya. Tidak mempercepat. Oke. Ini jenis-jenis agen hayati tadi sudah ya. Cara membuat lagi nih perlu juga nih kita singgung, karena kita udah kenal sih agen hayati itu macam trichoderma, PGPR, ya kan? Ini semuanya kira-kira dari bakteri kah atau jamur kah? Kemudian bagaimana cara pembuatannya? Kalau trichoderma tadi itu kan dari jamur, kemudian kalau ada yang dari bakteri seperti Corynebacterium, kemudian ada PF, kemudian yang dari serangga ada juga. Nah, seperti Metarhizium tadi. Oh gitu. Jadi kalau di sini kita membahas mungkin sekilas mengenai pembuatan trichoderma aja, nak. Soalnya kalau trichoderma itu kalau untuk di daerah kita udah mulai mau petaninya untuk mengembangkan. Jadi kita di sini sekilas cara memperbanyak trichoderma. Trichoderma itu bahannya memang agak gampang kita temukan di sekitar kita. Yang pertama itu bahan utamanya itu adalah jagung. Jagung pecah 4, bisa juga kita ganti dengan beras. Mungkin untuk saat ini beras agak mahal ya Pak ya. Lagi pula proses mungkin agak ini ya. Kita yang kebanyakan petani kita di sini mau menggunakan jagung pipil 4 tadi. Itu bahan utamanya. Kemudian bahan utamanya lagi indukan dari trichoderma tadi. Kemudian kalau untuk alat-alatnya seperti kita siapkan stoples hektar kalau bahasa kitanya, stoples, kemudian kertas plastik bisa ukuran 1/4 bisa, 1 kilo bisa, setengah kilo bisa. Kemudian nanti kita gunakan sendok. Kemudian yang paling penting kita dalam pembuatan trichoderma ini harus steril, Pak. Jadi sebelum kita melakukan itu kita harus menyiapkan dulu alatnya tadi seperti alkohol untuk steril tangan kita, kemudian menggunakan bisa lilin atau lampu. Jadi yang pertama itu
kita cara pembuatan trichoderma tadi itu jagung pipilan 4 tadi kita bersihkan sampai betul-betul bersih, yang bagian putih yang terangkat di waktu kita membersih itu dibuang semua. Jadi itu sangat berpengaruh nanti untuk perkembangan dari trichoderma tadi. Kita mengukusnya cukup setengah matang. Setengah matang. Kemudian kita setelah matang kita dinginkan sebentar. Kemudian kita masukkan lagi ke dalam kantong plastik tadi. Kantong plastik. Udah kita masuk kantong plastik lagi, kita sterilkan lagi. Oh, direbus lagi. Kukus ya, kukus. Dikukus. Disterilkan lagi. Kemudian nanti setelah steril baru kita dinginkan. Setelah nanti dingin, betul-betul dingin, nanti baru kita masukkan tadi indukan dari trichoderma tadi. Trichoderma tadi. Setelah itu baru kita tutup dan kita inkubasi lebih kurang 7 hari. Itu di mana itu inkubasinya? Inkubasinya kita cari tempat yang suhu kamar gitu. Suhu kamar. Di suhu Berarti kamar. bukan tempat sembarangan gitu ya? Iya, di suhu kamar. Kemudian tempatnya memang betul harus bersih supaya tidak terjadi kontaminasi dari pembuatan trichoderma kita. Gimana tahu kan ada tempat kamar itu kamar mandi pula. Dia ruang khusus. Ruang khusus ya. Dia di suhu kamar, kemudian dia memang betul bersih. Ya. Gitu. Hindarilah jangkauan-jangkauan yang mungkin tikus mungkin ya. Yang penting tempatnya khusus gitu ya. Bisa di tempat kamar atau apa gitu ya. Nah, ini kita sudah sedikit mengetahui ya bagaimana cara pembuatan trichoderma tadi. Mulai dari proses pembuatan sampai dengan masuk dan apa namanya tadi penyimpanan tadi di inkubasi gitu ya. Nah, ini kira-kira mendapatkan indukan ini di mana ini? Kira-kira petani ini, teman-teman kita petani mau membuat sendiri nih. Nah, indukannya di mana? Sekarang kalau tak salah di Pekanbaru udah ada jual kan di toko-toko. Di toko-toko udah ada jual itu ya. Kemudian kalau Bapak Ibu petani masih di sekitaran Kabupaten Rokan Hilir, misalnya ada membutuhkan atau memperbanyakkan trichoderma, bisa menghubungi kami sebagai petugas POPT yang ada di Rokan Hilir untuk kita mencari indukannya gitu. Iya. Berarti nanti untuk indukan ini kan untuk trichoderma ini bisa dibeli secara langsung gitu ya di toko-toko pertanian. Kalau khususnya mungkin di Pekanbaru mungkin ya di tempat-tempat apa namanya yang lebih strategis mungkin kan itu mungkin sudah ada dijual gitu ya secara komersil. Cuman bagi kita di Rokan Hilir khususnya gitu ya, bisa nanti untuk mendapatkan itu melalui petugas POPT ya Bu ya. Nanti melalui Dinas UPT Perlindungan bisa memberikan sedikit indukan bagi kita dan kita kembangkan secara lebih banyak lagi gitu ya, khusus untuk petani-petani yang ingin mengembangkan trichoderma, ya kan? Nah, ini kira-kira cara aplikasi trichoderma ini tadi gimana nih? Baik, untuk acara aplikasi trichoderma ini sebenarnya sangat gampang, gampang Pak. Sekali ya. Gampang. Nah, malah tahu ada syarat-syarat khusus misalnya apa gitu. Kalau untuk trichoderma, kalau misalnya untuk kita budidaya tanaman, kalau sebaiknya itu kita mulai dari pemberian waktu pengolahan tanah. Jadi waktu pengolahan tanah tadi kita kan pemberian pupuk dasar. Iya. Jadi pupuk dasar ini bisa kita campur dengan trichoderma tadi. Nah, jadi bisa gitu. Kemudian kalau misalnya untuk misalnya pemupukan susulan, bisa kita seperti tanaman cabai atau apa, nanti bisa kita langsung kita kasih ke bagian pangkal batangan tanaman, bisa juga kita semprot. Kalau kita kan bisa kita cairkan nanti trichodermanya kita cairkan dulu, kemudian untuk penyemprotan satu sprayer solo itu bisa menggunakan satu gelas aqua gelas tadi, Pak. Jadi itu kalau cara aplikasi. Kemudian kalau untuk aplikasi yang ke langsung tanaman tadi bisa kemudian bisa juga kita kalau menggunakan pupuk kandang kan, kalau kita menggunakan pupuk Hagen Hayati waktu pembuatan pupuk tadi kita masukkan trichoderma. Jadi ini apa namanya? Trichoderma ini kan bisa untuk proses tadi pembuatan pupuk sekaligus untuk menyuburkan tanah. Trichoderma ini kira-kira selain dari untuk itu bisa tidak digunakan untuk pengendalian hama tadi? Hama utama apa saja misalnya trichoderma? Misalnya untuk
trichoderma tadi atau dia memang khusus untuk itu saja, pengurai saja atau gimana? Dia kalau trichoderma bisa untuk penyakit juga bisa, seperti kalau untuk tanaman cabai atau apa itu untuk layu bakteri, itu bisa gitu ya. Bisa. Berarti penyakit yang disebabkan bakteri diserang oleh trichoderma tadi supaya bisa. tak berkembang bakteri yang jahat tadi ya. Oke Bu, mungkin masalah trichoderma kita sudah mengerti lah sedikit kan bagaimana cara membuatnya, cara memperolehnya, kemudian juga cara aplikasinya. Dan juga keuntungannya untuk apa, seperti apa gitu kan. Nah, yang jelasnya trichoderma sudah kita kuasai lah sedikit kan. Kemudian selain dari trichoderma nih, agen hayati secara umum lah yang untuk khusus pengendalian OPT itu kira-kira apa saja itu? Begini, misalnya trichoderma apa namanya? Contohnya apa namanya? Seperti agen hayati ini namanya menyerang atau mengendalikan hama ini. Nah, itu seperti apa aja tuh contohnya? Seperti untuk itu ada juga namanya metarhizium. Nah, metarhizium tuh gunanya untuk apa? Bisa untuk hama. Kemudian Beoveria juga bisa untuk hama seperti kutu. Beoveria untuk kutu. Bisa juga. Kemudian apa? Kalau ada bakteri seperti PF, itu bisa kita gunakan untuk kalau penyakit itu seperti penyakit kresek. Nah, kalau untuk tanaman padi bisa kita manfaatkan itu. Oke. Ini ada juga sih ya, menarik pertanyaan dari teman-teman kita petani ini kan. Dia akan menemukan sejenis hama, tetapi sudah mati sih kan. Tapi sudah dikerumuti semacam jamur putih gitu. Contohnya belalang. Dia mati belalang itu, kemudian putih badannya diselimuti oleh jamur-jamur. Nah, ini bisa nggak dibuat indukan untuk pengendalian hama? Itu bisa, itu kalau nggak salah itu dibikin sebagai Beoveria tadi. Oke. Berarti diambil. Kita ambil, kita murnikan dulu di labor. Sebagai penyakit yang bisa untuk menyerang belalang-belalang gitu. Dia itu kan sistemnya itu dia. Kalau yang ada seperti warna putih deh kan, warna putih. Jadi itu itu sebenarnya organisme pengganggu tadi kan. Cuman dia bisa untuk membunuh atau serangga lain. Jadi itu dia serangga seperti kalau seperti kupu-kupu kan, kupu-kupu tanam pun nanti itu gitu. Di apanya sama jamur warna putih tadi. Jadi itu mati. Kemudian itu bisa kita gunakan sebagai indukan indukan, kita bawa ke labor, cuma membutuhkan waktu untuk pemurniannya dulu. Berarti harus keahlian khusus sih benar, karena kan trichoderma kemudian juga yang jenis lainnya itu tentu adalah organisme juga sih sebenarnya yang diambil dari alam, kemudian dimurnikan, dilestarikan, dikonservasi juga gitu kan. Kemudian dijadikan indukan dan disebarkan juga kepada kita. Maka kita mengatakan tadi yang pertama tadi itu kan agen hayati. Jadi agen hayati itu memang udah ada di alam kita sendiri. Cuman tinggal kita mengolahnya bagaimana dia bermanfaat sebagai agen hayati. Jadi itu. Kemudian dia kan kalau agen hayati, maka dikatakan agen hayati itu suatu pengendalian yang sangat murah, kemudian ramah lingkungan. Jadi itu agen hayati. Sasaran lah ya. Tepat sasaran. Jadi sasaran utamanya apa? Misalnya belalang ya belalang gitu ya. Kalau seandainya memang apa namanya? Kalau penyakit kresek ya penyakit kresek itu ya. Tentunya. Nah, ini ada kira-kira pesan nak kira-kira untuk petani kita nih, untuk petani-petani khususnya petani di Indonesia nih atau di Rokan Hilir lah khususnya. Baiklah. Jadi untuk kami sebagai petugas di lapangan mengajak untuk petani-petani kita baik di Rokan Hilir atau dimanapun, mulailah saat ini kita menggunakan pengendalian menggunakan agen hayati. Apa yang ada di sekitar kita manfaatkan sebagai pengendali. Jadi itu karena pengendalian hayati ini merupakan salah satu bagian dari sistem PHT tadi Pak. Jadi dengan pengendalian menggunakan agen hayati ini dapat menjaga keadaan lingkungan kita. Kita aman dari seperti bahan-bahan kimia yang itu yang perlahan-perlahan akan merusak bagian
tubuh kita. Jadi penggunaan gen hayati, apapun yang kita tanam itu baik untuk kita konsumsi dan dapat menjaga keseimbangan ekosistem atau agroekosistem di lingkungan kita. Oke. Jadi pada intinya kita akan mau coba mulai dari sekarang misalnya kan kita batasi penggunaan pestisida, ya kan? Kita batasi penggunaan pestisida baik itu insektisida, fungisida maupun yang ada sidanya gitu ya. Kita batasi, marilah kita mulai menggunakan pertanian yang ramah lingkungan. Ini salah satunya adalah agen hayati dan apa tadi namanya pertanian yang ramah lingkungan, ya kan? Jadi untuk pengendalian OPT ini kita utamakan dulu menggunakan agen hayati. Agen hayati. Kalau terjadi serangan atau populasi serangan yang di batas ambang ekonomi, kita bisa menggunakan pestisida karena pestisida itu merupakan kalau alternatif kalau bisa alternatif terakhir untuk melaksanakan pengendalian OPT kita gitu. Meskipun alternatif terakhir ataupun penggunaan pestisida dibolehkan gitu misalnya kan atau dianjurkan oleh penyuluhan misalnya, tentu harus mengacu pada aturan-aturan atau apa namanya anjuran-anjuran yang sudah ada tentunya. Jangan secara berlebihan ya, disesuaikan dengan apa namanya dosis-dosis yang sudah diterakan di merek-merek atau kemasan-kemasan pestisida itu sendiri karena selama ini banyak kita temui petani-petani kita yang di luar sana itu menggunakan pestisida ini yang malah dosisnya 2 kali lipat gitu ya. Ini sangat bahaya sekali, bisa mengakibatkan resistensi ya atau ketahanan atau kekebalan pada hama dan penyakit itu sendiri. Nah, kan gitu. Ini perlu juga ini sebenarnya kita edukasikan ke petani. Mungkin di lain waktu ya kita sampaikan ke petani, terutama bagi formulator-formulator ini ya, yang bisa memberikan apa namanya semacam penyuluhan-penyuluhan bagaimana penggunaan pestisida ini yang baik, ya kan? Mungkin ada lagi tambahan Bu pesan-pesan? Kalau cukup? Mungkin kan kalau masalah tadi kan penjelasan kita di sini trichoderma kan cuma sekilas. Iya. Jadi kalau ada Bapak Ibu petani mau betul-betul mengembangkan trichoderma tadi bisa menghubungi kami sebagai petugas baik itu PPL ataupun PPT yang ada di Rokan Hilir. Khususnya Kecamatan Rimba Mentang. Oke, sip. Jadi itu bincang-bincang kita. Jadi mungkin bagi petani-petani yang ingin mengembangkan trichoderma atau apa namanya agen hayati lainnya gitu ya, bisa menghubungi penyuluh pertanian ataupun langsung ke petugas POPT di tingkat kecamatan yaitu Ibu Susila. Silakan hubungi jika ada keinginan untuk mengembangkan agen hayati ataupun sejenisnya. Kita siap untuk memfasilitasi itu Ibu ya. Nah, tinggal lagi petaninya kapan sih ingin mengundang kita untuk melakukan pembuatan itu, akan kita mediasi gitu ya, supaya nanti memang petani kita memiliki kesadaran khusus untuk menggunakan agen hayati. Mungkin itu ya Bu ya, pembicaraan kita hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi petani-petani kita, terutama petani-petani yang milenial gitu ya, supaya lebih tangguh lagi untuk menghadapi pasar-pasar yang global. Dan ini sangat luar biasa sekali sebenarnya, materi kita menarik sekali karena berkaitan dengan pertanian yang ramah lingkungan, pertanian organik, pertanian yang sehat. Tentunya dengan menggunakan ini menambah nilai ekonomi, nilai jual kita. Jika memang ini 100% kita lakukan, tentu harga produk kita semakin naik. Dan juga biayanya semakin murah ya Bu ya. Biaya murah. Jadi ini sangat luar biasa. Sebelum kita tutup ini seperti biasa, khusus Ibu narasumber biasanya setelah kita undang di sini tentu akan kita beri semacam apa ya, souvenir ya. Seperti biasa, jangan dilihat dari bentuknya. Kemudian ini menjadi kenang-kenangan setelah kita undang di sini, yaitu sebuah mug cantik yang sudah ada gambar dan tulisan sesuai dengan materi yang kita adakan hari ini. Nah, ini khusus untuk Ibu narasumber, tapi jangan lupa bagi peserta yang ingin juga mug cantik ini, boleh secara langsung nanti kita akan berikan syarat-syarat tertentu bagi pemirsa ataupun penonton setia kita di Info Pak Tani Rokan Hilir. Ini Bu. Alhamdulillah, terima kasih Pak hostnya telah memberi kami sebuah souvenir gelas cantik. Itu. Oke, itu dulu bincang-bincang kita pada hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa kita realisasikan bersama-sama, khususnya petani yang sangat luar biasa, supaya Indonesia pertaniannya semakin tumbuh dan semakin tangguh.
tentunya. Oke, itu dulu perbincangan kita pada hari ini. Jangan lupa tentunya bantu kami untuk memperluaskan informasi serta penyuluhan pertanian dengan cara subscribe, like, serta dibagikan di media sosial saudara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.